saja upaya kita untuk mendorong di dua sektor yang menjadi driver dari ekonomi ini penting karena baik itu di sektor properti maupun di sektor otomotif ini mempunyai linkage yang ataupun keterkaitan dengan sektor-sektor lain yang cukup signifikan sehingga ini menjadi pendorong bagi pemulihan. Nah, memang di sektor otomotif kalau kita lihat kredit KKB itu kredit kendaraan bermotor itu masih kontraksi. Memang demand sudah menunjukkan tanda kenaikan, tapi supply-nya sendiri memang juga relatif terbatas terkait dengan supply disruption dari berbagai komponen yang kita ketahui di beberapa negara juga mengalami hal yang sama. Mengapa kita dorong? Tentu saja ini ya karena kita tahu bahwa ini pertumbuhannya juga masih terbatas, jadi saya kira sampai tahun depan ya kita sudah umumkan bahwa kedua sektor ini kita dorong sampai dengan akhir tahun depan. Nanti kita evaluasi lagi di akhir tahun 2022 akhir apakah cukup atau masih perlu kita hentikan. Anneke? Baik, faktor-faktor untuk evaluasi itu apa saja Pak? Mungkin boleh dijelaskan khusus untuk KKB ini? Faktor-faktor tentu saja dua hal. Dari sisi sektor itu sendiri, bagaimana pertumbuhannya, apakah sudah ada tanda-tanda pertumbuhannya terlalu cepat atau masih terbatas gitu ya. Tentu saja kalau pertumbuhannya terlalu cepat di sektor properti juga tidak baik karena itu akan menimbulkan overheating di sektor itu atau bubble di sektor itu. Tapi saya rasa tahun depan juga masih belum melakukan bubble. Kalau kita bandingkan dengan di negara-negara lain ya, di negara lain itu kan pertumbuhan sektor properti bisa 50% gitu ya di post Covid inilah. Ya kira-kira post Covid setelah adanya recovery ya di Eropa, di Amerika, di New Zealand, termasuk juga di Korea itu pertumbuhannya sangat luar biasa di atas double digit bahkan sampai 50%. Tapi di Indonesia ini masih sekitar di angka 1%, tergantung ininya ya segmennya, tetapi kira-kira 1-3% lah. Tadi yang medium tadi 3,63%. Baik, Pak Yuda, kalau targetnya kebijakan KKB dan KPR ini untuk konsumsi masyarakat ke depannya seperti apa, Pak? Ya seiring dengan pemulihan ya untuk sektor properti saya kira ini semakin membaik ya karena sekarang ini kalau kita lihat di konsumsi rumah tangga yang menengah ke atas ya yang terutama yang memiliki tabungan di atas 2M itu konsumsinya masih rendah ya. Jadi ini saya kira mereka juga melihat portfolio dalam properti ini bisa menjadi salah satu investment yang baik bagi mereka untuk menyimpan uangnya gitulah daripada disimpan di DPK ataupun deposito perbankan yang bunganya hanya 2-3%. Lebih baik dia invest kepada sektor yang memiliki high yield termasuk di sektor properti ini yang tentu saja dengan pemulihan ekonomi yang membaik dia akan harganya juga akan terus naik. Itu kalau otomotif memang juga ini kan mobilitas kalau belum normal gitu ya orang belum banyak melakukan traveling tentu saja kebutuhan untuk mobil juga masih terbatas ya. Jadi saya kira ini dengan juga akan bergerak seiring dengan longgarnya mobilitas dari masyarakat.